Akhirnya dia meregang nyawa, tapi ya mohon maaf, ini ada mengenaskan. Jadi dia itu kepalanya itu seperti kayak yang digetok, itu kepalanya itu dibenjol. Seperti yang getok ikan lele itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerita Jurik. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sama, yaitu Bang Indra. Bang Indra, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kali ini Bang Indra akan menceritakan tentang kisah misterinya, ya Bang Indra. Iya. Nah, itu bisa diceritain nggak kisah misterinya? Itu sih sebenarnya bukan dari cerita saya ya. Itu dari teman saya dari dulu, sekitar berapa tahun yang lalu. Dia itu sama temennya itu pergi mancing. Oh, mancing. Pergi mancing di daerah Jakarta lah, di daerah Jakarta. Dia mancing, terus mancing tuh dari pagi sampai sore gitu kan. Nah kok belum dapat sekitar mau menjelang maghrib, dia dapat sejenis kayak ikan mujair gitulah. Oh, kayak ikan mujair gitu dia dapat kan. Udah tuh, nah tiba-tiba ada lele, kalau nggak salah lele, ya ada lele dekat pinggiran empang kolam itu, kolam ikan itu. Nah digetok tuh sama temennya teman saya tuh gitu. Ya digetok, udah tuh dibawa pulang kan, udah tuh sudah cerita ke rumah, pulang ketemu orang tuanya, udah dia masak, dari siangin gitu kan ya, disiangin, digoreng, makan. Sekitar habis isya jam 8-an itu dia kok perutnya ngerasa sakit gitu. Habis makan itu ya? Sakit. Udah tuh mungkin meriang kali, dikerokin sama orang tuanya, udah tuh dikerokin. Habis dikerokin kok masih sakit aja gitu kan. Akhirnya malam sekitar jam 12 dibawa ke klinik. Dokter bingung, kok nggak ada penyakitnya gitu. Orang yang deteksinya tuh kok nggak ada, diagnosanya kok nggak ada penyakitnya, ini normal aja semuanya, dari suhu badan semua segala macam kok normal, tapi dia tuh menggigil gitu, badannya katanya sakit semuanya. Udah sampai dibawa ke rumah sakit pun itu tetap nggak ketahuan penyakitnya apa. Dia muntah darah semua segala macam, muntah darah, tetap nggak ketahuan penyakitnya itu apa. Akhirnya pihak keluarga mengundang orang pintar lah. Yang bisa ngabarin. Ya, ada ustadz di situ. Nah, ternyata diusut dia tuh kesurupan penunggu kolam itu. Penunggu kolam itu. Jadi dia nggak terima anaknya itu digetok, dibunuh lah gitu. Jadi lele itu maksudnya anaknya atau gimana? Iya, jadi itu jelmaan lah gitu. Lele jelmaan. Ya, jelmaan. Ikannya itu jelmaan. Jadi dia nggak terima gitu kan, dia nggak terima gitu kan. Jadi induknya lah gitu, ratunya. Jadi ibunya itu marah, jadi mau ngambil anak muda itu. Yang ngebunuh. Yang ngebunuh. Akhirnya pas lagi dia lagi sakit gitu kan, dia kan kesurupan itu. Akhirnya mediasi lah sama yang penunggu itu kan. Akhirnya teman saya tuh yang cerita ini, masuk tuh arwah dari ratu ikan itu. Itu penunggu ikan itu, bahwa itu dia mau ngambil si anak muda ini, nyawa anak muda ini, karena nggak terima bahwa anaknya dibunuh.
itu. Anaknya dibunuh, dia nggak terima. Udah tuh kita sempat lama dah tuh, sekitar berapa jam, bukan berapa menit lagi, berapa jam, sekitar hampir 3 jam terus aja. Nah di situ kan di jalan itu tuh, di gang itu ada nama jalan, gitu. Tapi maaf saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Jadi ada nama jalan tokoh dah tuh. Nah ikan itu menyebutkan apa? Kan yang pihak keluarga ini bilang, gua ini keturunan haji ini, gitu, keturunan haji ini. Nah dia bilang, nah yang si ruhnya itu apa, yang si jinnya itu bilang, ya udah tunjukin sosok jin itu, sosok haji itu, kalau emang dia ada, gitu kan, gua lepas nih anak muda. Nah, akhirnya nggak bisa kan. Udah tuh akhirnya tetap mau keluar gitu, dia tetap melakukan perjanjian. Dari sampai menjelang subuh, akhirnya dia keluar, tapi tetap anak itu masih sakit dalam 1 minggu. 1 minggu? Dalam juga dong ya? Dalam 1 minggu. Akhirnya dalam 1 minggu itu dia datang lagi, bawa itu si ratu ikan itu, dia mau ambil nyawa anak muda ini. Ya orang pinter di situ kita udah berapa, bukan berapa orang pinter lagi, berapa puluh orang pinter itu nggak ada yang bisa menyembuhkan, nggak ada yang bisa. Ya akhirnya dia meregang nyawa, tapi ya mohon maaf, matinya udah mengenaskan. Jadi dia itu kepalanya itu seperti kayak yang digetok itu, kepalanya itu dibenjol. Seperti yang getok ikan lele itu. Gitu. Terus kayak kebelah, biru, badannya biru. Berarti emang perjanjiannya itu nggak bisa ditepatin gitu ya? Nggak bisa. Yang nggak bisa akhirnya dia nggak bisa manggil sosok haji itu kan, yang punya jalan itu kan, nama haji yang nggak bisa saya sebutkan itu kan. Nah haji itu kan udah lama meninggal. Gitu. Ya jin itu ya siluman ikan itulah, saya bilang dia itu pengen haji itu tuh datang. Buat apa itu maksudnya? Ya mungkin nggak tahu juga ya. Ya menurut orang sono sih kayak dia kan orang baik gitu. Orang taat beragama lah gitu. Nah, yang nggak tahu dah tuh antara jin sama yang haji itu, almarhum haji itu gitu. Pokoknya dia bilang, saya mau haji itu datang, kalau enggak anak ini saya ambil. Gitu. Susah juga kan ya? Susah juga. Udah meninggal juga kan ya, kita sebutkan. Iya udah. Ya akhirnya ya begitu, tuh anak meninggal gitu. Meninggal. Dan itu juga bukan hanya dia, akhirnya ngerembet ke keluarganya juga. Ngerembet itu maksudnya sakit juga? Iya. Gimana? Ya mungkin karena efek stres kali orang tuanya yang meninggal. Bapaknya kecelakaan. Jadi dalam 1 tahun 3 orang meninggal dalam keluarganya. Jadi tinggal kakak-kakaknya doang. Itu sih udah lama banget ceritanya, cuman orangnya pun juga udah pindah ke situ juga. Rumahnya pun juga udah dijual. Cuman ya cerita itu sampai sekarang masih melekat. Masih ingat lah ya orang-orang. Masih ingat, iya. Orang rame kok dulu. Sempat heboh berarti? Sempat heboh banget ya. Ya pertama sih percaya nggak percaya ya kita tentang mistik seperti, tapi emang hal itu ya, ada. Pasti ada. Ada. Masalahnya kan kita udah periksa medis pun dari klinik, udah dokter tuh mengatakan dia itu nggak ada penyakit gitu loh, nggak ada penyakit, sampai muntah darah gitu kan, sampai uratnya tuh sampai badannya biru gitu loh, badannya biru, udah gitu kayak keluar urat semua. Ya akhirnya kan sampai tangannya dia biru gitu, keluar urat begitu kan. Ya dia tuh almarhum itu dia tuh nggak bisa ngomong, cuma dan bentuknya tuh mirip ikan, kayak lele gitu. Gimana sih gini Berarti sama persis kayak yang dia itu
Dan tangannya pun ke belakang gitu loh, gini aja, mirip banget gitu. Gini. Nah pas terakhir dia meninggal baru teriak minta tolong, meninggal. Gitu. Itu benar-benar kayak orang pintar pun nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa gitu. Ya teman saya tuh pun jadi yang mengajak aku jadi ngerasa bersalah gitu kan, gitu. Ya tapi sih pihak keluarga udah memaafkan gitu kan, karena kan nggak ada yang menyalahkan lah, karena yang mohon maaf ya mungkin salah anaknya itu sendiri gitu. Ya mungkin dari orang tersebut juga mikirnya itu ya ikan biasa kan, namanya tempat pemancingan umum gitu kan, dan dia nggak mikir juga kayak oh ini ikan jadi-jadiannya atau ikan jelmaan juga gitu. Ya mungkin ya seperti itu, namanya dulu mungkin masih belia lah, masih umur berapa dulu kan, masih sekitar dia umur masih SMA 15 tahun. Itu tahun berapa sih kejadiannya? Kejadiannya kurang lebih di tahun 90-an. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Juga berarti ya. Ya, zaman dulu kan, empang zaman dulu kan banyak kayak semak belukar gitu kan. Itu kan nggak ada yang tempat jaga lah gitu loh, jadi empang liar lah jatuhnya, empang liar gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang jagain. Kalau sekarang kan banyak yang jagain gitu kan, punya empang liar, jadi ya kita mancing aja gitu, kolam ikan mancing sembarang aja gitu. Itu empang liar. Empang liar. Tapi emang ada ikannya gitu ya? Emang kadang suka ada yang mancing situ banyak. Gitu. Ya namanya Jakarta zaman dulu kan nggak kayak sekarang gitu kan. Banyak pemukiman dulu kan, ya banyak masih tanah kosong lah. Kurang lebih sekitar 90 lah. Tahun 90-an. 90 awal. Oke, kalau gitu Bang Indra ada pesan-pesan nggak sih yang sampaikan? Ya kalau saran saya sih, kalau misalnya kita namanya ke tempat asing atau ke tempat yang menurutnya kita angker atau awam lah, intinya asing lah gitu, ya permisi lah gitu, ngomong permisi lah, numpang-numpang. Kita kan nggak tahu juga itu kan ada makhluk apa enggak gitu kan, apa kita tanpa disengaja. Ya kalau kita Islamnya baca bismillah lah, assalamualaikum gitulah gitu. Ya, saran saya sih gitu aja, ya lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Wah, seru juga ceritanya ya, kisahnya dari temannya Bang Indra berarti ya? Iya benar betul. Oke deh, kalau gitu terima kasih Bang Indra udah mau meluangkan waktunya cerita di Cerita Jurik ya. Iya. Siapa tahu besok-besok ada cerita dari Bang Indra langsung nih, kan? Mampir aja deh ke sini gitu. Siap. Oke, kalau gitu buat kalian yang punya cerita juga nih kayak Bang Indra, boleh kirim aja ke email kita atau ke komentar. Nanti akan kita buatkan videonya atau kita undang untuk wawancara langsung. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan info tentang Cerita Jurik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.